selamat datang di podcast edukasi kelas nyaman, belajar menyenangkan. Saya Cindy dan saya Wila. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu tantangan yang sering dihadapi guru, yaitu bagaimana strategi mengelola kelas yang efektif agar proses pembelajaran menjadi lebih kondusif dan menyenangkan. Betul sekali, dalam dunia pendidikan, pengelolaan kelas sangat penting karena suasana kelas yang nyaman dapat meningkatkan motivasi hasil belajar siswa. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas beberapa masalah yang sering terjadi di kelas serta solusi berdasarkan teori pendidikan. Jadi, tetap dengarkan sampai akhir ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam pengelolaan kelas. Wila, menurutmu apa sih tantangan terbesar guru dalam pengelolaan kelas saat ini? Menurut saya, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga fokus dan disiplin siswa. Banyak siswa mudah bosan, kurang memperhatikan pelajaran, bahkan sibuk bermain sendiri saat guru menjelaskan. Bener banget tuh, apalagi sekarang siswa sangat dekat dengan teknologi dan media sosial sehingga perhatian mereka mudah teralihkan. Selain itu, setiap siswa memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda. Ada siswa yang cepat memahami materi, tetapi ada juga yang membutuhkan penjelasan yang lebih banyak. Hal itu sering membuat guru kesulitan menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk semua siswa. Apa saja sih Wila faktor penyebab masalah di kelas? Nah, kalau kita lihat lebih dalam nih Kak Cindy, masalah di kelas bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya metode pembelajaran yang monoton. Ya, jika guru hanya menggunakan metode cerana terus-menerus, siswa akan cepat merasa jenuh. Selain itu, kurangnya interaksi antara guru dan siswa juga bisa membuat suasana belajar menjadi kurang efektif dan aktif. Benar, menurut teori pembelajaran konstruktivisme, siswa akan lebih mudah memahami materi jika mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih solusi dalam strategi mengelola kelas? Strategi pertama adalah menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Contohnya seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, presentasi, atau pembelajaran berbasis proyek. Dengan metode yang beragam, siswa akan menjadi lebih aktif dan tidak mudah bosan. Nah, bagaimana sih cara membangun komunikasi yang baik? Yaitu strategi pertama adalah membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Guru perlu menjadi pendengar yang baik dan memahami kondisi siswa. Ketika siswa merasa dihargai, mereka akan lebih nyaman belajar di kelas. Hal ini sesuai dengan teori humanistik yang menekankan pentingnya hubungan positif antara guru dan siswa. Kemudian selanjutnya bagaimana sih cara memberikan motivasi dan penguatan positif? Selain itu, guru juga perlu memberikan motivasi dan penguatan yang positif. Misalnya memberikan pujian ketika siswa aktif bertanya atau berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Penguatan positif seperti itu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan belajar siswa. Nah, selanjutnya bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, di era digital sekarang, guru juga bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Contohnya menggunakan video pembelajaran, kuis online, atau aplikasi edukasi. Dengan teknologi, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, apa saja sih contoh penerapan di kelas? Misalnya, seorang guru melihat siswa mulai tidak fokus saat pelajaran berlangsung. Nah, daripada terus menjelaskan, guru bisa mengajak siswa bermain kuis atau diskusi kelompok. Cara sederhana seperti itu dapat mengembalikan perhatian siswa dan membuat suasana kelas lebih hidup. Nah, dari pembahasan tadi, kita akan bisa memahami bahwa pengelolaan kelas yang efektif sangat penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan.
Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang membuat siswa aktif, termotivasi, dan merasa dihargai. Nah, dengan menggunakan metode pembelajaran yang variatif, komunikasi yang baik, motivasi, serta pemanfaatan teknologi, masalah dalam kelas dapat diatasi dengan lebih efektif. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi calon guru maupun para pendidik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan berkarya. Dadah!